Mbak, tapi soal kalau Oke, oke. dibilang langsung proyek paling prestisius, ya udah susah. Kita nggak bisa diskusi. Jakarta, Oke. Surabaya, Jakarta, BUMN. Negara dan negara, Oke, BUMN itu benar. milik Tunggu negara, dulu, Mas. Bang Jangan David. dipotong Tidak juga, bisa Mas. Anda Jangan dipotong, pisahkan. jangan dipotong. Anda menyesatkan soalnya. Loh, Anda Anda menyesatkan yang sekali. menyesatkan, Mas. Jadi Danantara dibuat pilot project Kita jaga Oke. negara ini masih ada hal-hal Oke, yang harus Bang tanpa Novi, Mas harus Toto, kita sudah tangkap. memfokuskan siapapun. kebaikan terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya. Hanya ada ini untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara baru Indonesia yang punya. Di Asia hanya 3, China, Jepang, dan Indonesia. Dan ini sesuatu yang sebenarnya memfasilitasi apa yang namanya PSO ya, Service Obligation ya, yang menjadi kebutuhan transportasi massal di Indonesia. Nah, khususnya di satu titik daerah yang terpadat di Republik ini adalah Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah provinsi terpadat penduduknya, terbesar penduduknya, ada 40 jutaan penduduk. Jadi link and match antara ibu kota dengan kota di Jawa Barat yaitu Bandung itu harus dikoneksikan dengan transportasi massal yang bisa menjawab kebutuhan transportasi teknologi tercanggih. Ini untuk tapi dibilang proyek terbaik Pak Jokowi, berarti maksudnya ngelebihin IKN juga? Oh ya sama, ini kan sama-sama proyek. Ini kan kalau IKN kan proyek strategis nasional. Kalau WUS ini kan adalah proyek untuk memecah kebuntuan atau kebutuhan transportasi massal di Republik ini, khususnya daerah-daerah terpadat dan termaju, yaitu ibu kota di Jakarta dan provinsi terpadat di Indonesia yaitu Bandung, Jawa Barat ya. Dan itu adalah jawaban. Dan ini kan akan dilanjutkan untuk ke Jawa Timur ya. Pak Prabowo sendiri sudah mengkomitmenkan itu untuk dalam pemerintahan beliau akan dilanjutkan ke Jawa Timur karena ini menjadi sebuah kebutuhan teknologi transportasi terkini, era modern, dan orang butuh kecepatan dan ketepatan waktu. Oke, kalau gitu Mas Toto, kalau misalnya kita ambil momentumnya, ini lagi ada polemik, kemudian relawan tiba-tiba bilang kalau ini adalah proyek terbaik Pak Jokowi. Makna di balik pernyataan ini sebenarnya apa sih? Iya, sebetulnya nggak ada yang baru bahwa buat teman-teman relawan ini kan memang zero tolerance ketika berbicara mengenai kesalahan Pak Jokowi. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan sudah mengarah pada kultus ya. Namanya pun sudah misalnya relawan pro Jokowi. Artinya memang yang difokuskan adalah bagaimana kemudian fokus pada pemujaan terhadap sosok, bukan kemudian berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, baik dalam konteks kita bisa mempelajari apa yang sudah menjadi kelebihan, termasuk kita harus mengakui ketika terjadi kekurangan, supaya kemudian menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim sebelum. Nah, ketika kita berbicara mengenai WUSH misalnya, kita berbicara mengenai IKN, kita berbicara mengenai terjeratnya hutang oleh beberapa karya BUMN karena penugasan proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kan kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur, yang itu seringkali menjadi masalah dalam logistik kita, yang biayanya mahal, supply chain kita. Tapi dalam proses pelaksanaan kan kita harus akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan. Pertama misalnya, jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN kita atau BUMN kita, yang kemudian itu membuat pada akhirnya di masa-masa berikutnya itu akan menjadi beban hutang. Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita. Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan misalnya membuat yang namanya bandara, karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara cost keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikut. Termasuk dalam konteks WUSH. Terima saja ini sebagai sebuah diskusi bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas. Apalagi nanti ada rencana untuk kemudian diteruskan ke Surabaya misalnya. Jadi jangan serta-merta berbicara ini hitam putih. Apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar, termasuk saya juga menolak. Apapun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah, seperti yang dilakukan oleh beberapa haters Jokowi. Tapi kita masuk saja dalam diskusi yang objektif sifatnya. Mas Toto, tapi kalau melihat lebih jauh lagi, ini memang hanya relawan sedang membela atau sebenarnya mau membuat sebuah persepsi lain dari kacamata politik, itu dampaknya apa? Ya, masyarakat tidak sebodoh itu ya, kalau hanya kemudian dengan kalimat ini proyek paling prestisius. Itu kan terlihat sekali kalimat yang muncul secara subjektif dalam konteks pemujaan terhadap
apapun yang dibangun oleh Jokowi. Berbeda kalau Mas Budi Ari misalnya bisa membantah mengenai kos yang dianggap kemahalan. Berbeda kalau Mas Budi Ari punya data-data yang bisa membantah kritik-kritik para ekonom, termasuk misalnya dari dulu saya sudah mendengar dari almarhum Faisal Basri mengenai potensi problem dari yang namanya WUSH. Tapi kalau hanya sekedar berbicara mengenai ini proyek paling prestisius, bahwa kemudian Bandung membutuhkan, ya sanggahan data juga jauh lebih banyak. Jadi saya mengajak teman-teman relawan, silahkan bela Pak Jokowi, tapi masuk dalam perdebatan yang sifatnya mendidik secara intelektual, berikan data tandingan, bukan dalam konteks politik yang mengatakan bahwa Jokowi harus selalu benar. Nah itu, Bang David gimana kalau dibilang ini hanyalah ya sebuah pemujaan, pujian yang bersifat subjektif. Anda gimana menanggapi itu? Ya, saya juga memaklumin kalau Mas Toto memberikan pandangan seperti itu, karena sebenarnya bukan fisik Jokowi yang kita puja, tetapi ideologi yang ada pada Jokowi, Indonesia sentris, membangun ketertinggalan Republik ini, kemudian semua desain-desain besar dari berbagai proyek-proyek strategis nasional yang selama sekian presiden itu terkatung-katung, bahkan nggak bisa dieksekusi oleh seorang Presiden Jokowi, mengambil alih semua itu ya. Kemudian saya ingin klarifikasi, kalau kata Mas Toto tadi kita berdebat. Nanti saya mau jawab juga ya Mbak ya. Bentar dulu, pernyataannya kontradiktif. Ya. Nanti nggak saya bilang mau jawab ke Mbaknya. Kita gantian Mas, kita gantian. Oke, Bang David, silakan. Nah, soal mengatakan bahwa ini menjadi beban APBN itu juga informasi yang salah, karena ini B2B Mas Toto ya. Jadi ini bahkan Luhut yang sebagai penanggung jawab dari proyek ini sudah mengatakan bahwa sudah ada pertemuan dengan China sendiri untuk melakukan restrukturisasi utang. Artinya memperpanjang masa pembayaran utang dan memotong bunga utang. Itu restrukturisasi dan itu sementara dalam percakapan. Jadi nggak ada, benar kata Pak Purbaya, nggak ada sama sekali APBN uang negara akan diambil untuk membayar ini, karena di dalam kesepakatan dengan China Development Bank itu memang kesepakatannya adalah B2B ya, bukan G2G, bukan. Jadi ini benar-benar murni bisnis, bahwa itu dikelola oleh konsorsium KAI, Wika, DPN, itu bagian dari gambaran bahwa ini kerjasama antara bisnis to bisnis perusahaan. Oke, kalau gitu Mas Toto dulu, silahkan, tadi mau menanggapi apa? Yang pertama saya tanggapi dulu deh, kalau berbicara mengenai B2B sepakat. Tetapi kan kemudian kita tahu sempat ada permintaan bagaimana kemudian APBN bisa ikut membantu beban yang sedang dipegang oleh salah satu BUMN yang sekarang dipegang oleh Danantara. Danantara itu mengelola aset siapa? Aset yang dimiliki oleh negara melalui BUMN. Ini juga negara, Bang David. Ya, ini yang harus kita gantian. Anda konsisten gantian. Saya belum selesai. Nanti dulu. Tadi saya hormati Anda. Monggo. Jadi kita berbicara dalam konteks yang lebih luas. Ini kan sebuah pembelajaran. Apakah hanya bicara mengenai WUSH? Tidak. Tadi saya sudah memberikan contoh lain. Ketika karya-karya, karena penugasan dari negara loh, harus diingat. Kemudian harus membangun sebuah proyek-proyek yang kemudian akhirnya menimbulkan jebakan hutang. Ini kan satu ekosistem, nggak bisa dilihat secara terpisah. Yang kedua, saya sepakat dan saya sudah mengapresiasi. Pak Jokowi adalah presiden paling berani untuk menerobos problem infrastruktur kita sebagai negara besar. Tapi apakah kemudian kita harus lihat itu menjadi sebuah konteks hitam dan putih? Tidak. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi banyak permasalahan, kita harus mengakui itu sehingga kemudian tidak dilakukan oleh rezim berikut. Sepakat IKN berbicara mengenai tidak Jawa sentris. Tapi ketika kemudian dipaksakan dalam waktu cepat ketika cash flow negara kita tidak memenuhi syarat, kan sekarang akhirnya jadi problem. Terbukti nggak mandek, Bang David? Terbukti. Kedua, ketika berbicara mengenai bagaimana Bandung, mengenai WUSH. Tadi Bang David sudah kontradiktif sendiri. Kalau bicara mengenai Jawa sentris, saya ini kuliah di Bandung. Transportasi Jakarta ke Bandung itu sudah sangat memenuhi syarat. Kita dulu punya namanya Parahyangan, kita punya yang namanya Argo, bahwa ketika kemudian WUSH bisa mempercepat, iya. Tapi dalam konteks keekonomian kan kita tahu, ini akan menimbulkan beban hutang yang sampai 100 tahun lebih, baru kemudian bisa dilunasi. Pertanyaan saya misalnya, orang Jakarta merasa kemudian WUSH itu sebuah proyek prestisius. Kenapa? Kita bisa foto-foto, kita pasang di IG. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kenegaraan, apakah itu pantas dilakukan?
ketika kemiskinan ekstrim masih banyak di Papua? Oke, kalau gitu Ketika Bang David, kemiskinan ekstrim masih banyak di NTT, apakah tidak sebaiknya uang itu digunakan untuk hal-hal yang bisa memajukan pemerataan di daerah tertinggal seperti kata Bang David tadi? Oke, langsung Bang David boleh jawab. Gimana PR-nya adalah keekonomian tadi nggak merata? Dalam manajemen pemerintahan itu tidak bisa proyek to proyek saling menegasikan. Nggak bisa atas nama ketertinggalan satu daerah lain lalu kemudian menghilangkan kebutuhan di daerah lain. Itu jangan dipertentangkan seperti itu, karena untuk daerah Jawa Barat dan DKI itu memang kepadatannya sangat tinggi, butuh kecepatan, ketepatan, dan butuh berbagai alternatif transportasi. Nggak bisa kita bandingkan dengan Papua. Papua pun dibangun dalam konteks kebutuhannya. Indonesia lainnya di Kalimantan dibutuh dalam konteks kebutuhannya. Sulawesi dibangun dalam konteks kebutuhannya. Jadi nggak bisa saling menegasikan itu. Itu salah konsep kalau itu, Mas. Kemudian yang berikut, kalau hutang nggak ada proyek transportasi PSO apalagi yang tidak menimbulkan hutang, dan itu sudah dikalkulasi. Tadi saya katakan sudah ada negosiasi dengan China untuk menyelesaikan itu lewat restrukturisasi tanpa membebani APBN. Soal antara bisnis dan antara dengan APBN itu memang berbeda karena Danantara ini bicara soal investasi aset yang dimiliki oleh BUMN. Negara. Oke, BUMN benar. itu milik negara, Bang David. Tidak bisa Anda pisahkan. Jangan dipotong. Anda menyesatkan soalnya. Anda yang menyesatkan, Mas. Jadi Danantara dibentuk dalam rangka mengelola dividen dan aset BUMN. Titik. APBN dibentuk untuk pembiayaan dari sektor kebutuhan pemerintahan ya. Jadi itu ada pengelolaannya sendiri. Kenapa sekarang itu aset negara bukan? Yang dikelola oleh Danantara itu aset negara atau bukan, Bang David? Jadi gini, kenapa sekarang BUMN dibentuk dalam bentuk dua badan? Karena substansi dan signifikannya kebutuhan itu supaya tidak mengganggu APBN. Memang sekarang itu konsepnya seperti itu, Mas Toto. Jadi jangan dipertentangkan itu, karena Danantara akan mengelola problemnya sendiri, APBN akan menangani kebutuhan negara ini dengan konsep ruang yang berbeda. Jadi benar kata Menteri Purbaya, nggak akan ada pelibatan dari APBN soal itu, karena kan B2B sudah berjalan, ini kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, tidak ada public service obligation yang tidak meninggalkan kebutuhan-kebutuhan untuk pembiayaan utang atau peninggalannya. Itu sudah diprediksi dan sudah dikalkulasi. Nah, sekarang kan problemnya adalah bagaimana caranya mempersingkat pembayaran ini, kemudian bagaimana memangkas bunga yang sangat tinggi ditetapkan oleh China. Itu problemnya hari ini kan. Nah Mas Toto, ini juga sekalian Mas Toto, saya mau nanya ini juga. Artinya kan ini ada masih beberapa. Saya pengen jawab tuh. Tadi penyesatan gampang dijawab sekali sebenarnya. Boleh. Ini tapi sekalian. Silakan Mbak, kalau mau tanya yang lain. Sekalian dulu, ini sekalian. Kalau misalnya ini memang kan WUS menjadi salah satu dalam tanda kutip warisan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintahan di rezim sekarang, di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk menyelesaikan hal-hal itu? Boleh sekalian tadi menjawab. Saya nggak mau masuk ke bagaimana menyelesaikan, karena saya bukan ahli di bidang transportasi. Tetapi ketika berbicara mengenai logika ketatanegaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen pemerintahan, saya pikir tetap harus ada evaluasi secara teknis. Terkait WUS itu pembelajaran saja. Betul bahwa kemudian setiap proyek, apalagi terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, itu akan menimbulkan beban hutang. Betul, transportasi massal itu tidak bisa balik dalam waktu cepat. Tetapi ketika berbicara sampai 100 tahun lebih, ada yang salah dalam hitung-hitungan. Ketika kemudian prediksi mengenai pemasukannya berbeda dengan kemudian prediksi awal, artinya ada yang salah dalam perencanaan. Ketika Bandara Kertajati sampai sekarang tidak bisa menghasilkan penumpang, artinya ada yang salah dalam perencanaan. Ketika rencana Pak Jokowi terkait dengan IKN kemudian harus mundur beberapa tahun dan kemudian sekarang mandek, artinya ada yang salah dengan perencanaan. Bahwa ketika itu tidak langsung membebani APBN, tapi kita tahu ini dilakukan dalam konteks penugasan yang diberikan oleh negara. Dan ketika kemudian beban itu hinggap dalam BUMN, itu juga terkait dengan berkurangnya aset negara, walaupun tidak secara langsung dan mereka entitas terpisah. Poin saya adalah bagaimana ketika kita memaknai keberlanjutan, bagaimana kita memaknai hubungan baik Pak Jokowi dengan Prabowo seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh para relawan. Tapi jangan kemudian menegasikan bahwa objektivitas
belajar dari kesalahan pemerintahan masa lalu, tetap harus dilakukan. Mau tiap hari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu pun, tetap harus dibuat secara objektif. Sehingga kemudian tidak diulangi kesalahannya, dan itu harus diakui terjadi salah satunya dalam proyek WUS, dalam IKN, dan dalam perencanaan beberapa proyek infrastruktur yang terlalu ambisius. Evaluasi, baik. kita setuju Mas Toto. Kita setuju. Sekarang kan Bang David, singkat saja, silakan. Singkat saja. Ya, proses evaluasi hari ini sedang berjalan kan. Salah satu evaluasi yang berjalan itu adalah ditangani secara khusus oleh tim WUS ya. Negosiasi, renegosiasi atau restrukturisasi hutang. Saya sepakat Mbak. Tapi langsung proyek paling prestisius ya udah susah. Kita nggak bisa diskusi. Jakarta Surabaya, Jakarta Jawa Timur itu pasti akan dievaluasi. Poinnya kemarin kan di poinnya sudah kami tangkap. Artinya sebelum evaluasi selesai, nggak bisa poinnya sudah kami tangkap. Evaluasi, itu aja. Selalu harus dievaluasi. Kita objektif dan pilot project kita jaga negara ini. Ada hal-hal kita sudah tangkap siapapun. Kebaikan ke depan. Kita sudah tangkap poinnya dua-duanya. Terima kasih. Project itu selalu evaluasi, Mas. Iya, Oke, terima kasih Bang David Pajung dan Mas Yunarto Wijaya sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bang David. Terima kasih.